Salam Jemaat Patebon, kita bertemu lagi dalam acara Penyejuk Rohani. Saya Gembala Sidang GB Patebon akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakannya bagi saudara sekalian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan kitab Pengkhotbah, ini adalah tulisan salah satu raja Israel. Ada banyak orang yang mengatakan ini adalah tulisan Salomo. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kitab Pengkhotbah ini tujuannya adalah supaya bangsa Israel dan kita pada masa kini supaya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Khusus di nats ini dalam Pengkhotbah 3 1 sampai 5 ini, tulisan ini memiliki tujuan supaya orang menyadari bahwa waktu itu sangat terbatas dan sangat berharga. Jadi pengalaman Raja Salomo akan menolong kita menyadari sungguh-sungguh bahwa kita harus menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang akan saya sampaikan dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 6 tadi. Yang pertama, supaya kita menyadari bahwa waktu itu berharga, yaitu ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk lahir atau hidup. Ini mengarah pada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Memang Tuhan memakai orang tua kita untuk menghadirkan kita di dunia ini. Tapi kehadiran kita bukan kehadiran yang semata-mata manusia pada umumnya. Jadi kalau kita lihat periode kehidupan manusia dari seorang anak, remaja, pemuda, dewasa. Tidak hanya begitu saja. Tapi Tuhan ada satu rencana yang luar biasa untuk kita. Ya. Peristiwa kehadiran kita begitu luar biasa. Dan banyak orang tidak menyadari hal ini. Begitu ajaib dan luar biasa. Jadi, kalau kita menyadari hal itu, ya, ketika kita lahir, ada di dunia ini bukan satu kebetulan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam setiap kesempatan yang diberikan Tuhan ketika kita dihadirkan di dunia ini, kita harus berusaha bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan ini untuk menyenangkan Tuhan. Bukan hanya kita berpikir untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, tapi kita juga memikirkan bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan di sepanjang hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi bukan hanya pokoknya saya sekedar hidup saja untuk diri saya saja semata-mata. Tidak. Tapi bagaimana kita berusaha untuk memuliakan Tuhan yang sudah menghadirkan kita di dunia ini. Jadi saya berharap hal ini bisa mendorong kita bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk hadir di dunia ini, setelah kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita,
kita bisa menggunakannya sebaik mungkin. Lalu poin yang kedua, yaitu ada waktu untuk meninggal. Sekarang kita bisa membahas waktu untuk meninggal. Apa sih tujuannya? Mengapa kita harus menyadari statement ini? Saya berpikir bahwa waktu itu adalah terbatas dan harus dipertanggungjawabkan. Terbatas maksudnya supaya kita jangan menjadi sombong, ya, lupa dengan kehadiran kita di dunia ini. Sebenarnya kita memiliki kesempatan yang sangat berharga. Ada satu ungkapan yang pernah saya dengar Bapak Ibu sekalian, mari kita bekerja sekarang dengan sungguh-sungguh, seolah-olah besok kita tidak tahu apa yang terjadi atau tidak ada kesempatan lagi untuk kita. Ungkapan ini artinya kita perlu menyadari bahwa kesempatan itu sangat terbatas. Kita harus menggunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Karena kalau tidak, sekali kesempatan itu berlalu, dia tidak akan mungkin datang kembali atau kembali lagi kepada kita. Lalu hal yang kedua, tadi saya mengatakan yang pertama terbatas, yang kedua tentang dipertanggungjawabkan. Ketika Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, kita harus mempertanggungjawabkan setiap waktu yang kita gunakan. Hidup ini bukan hanya sekedar hidup, tidak main-main, ya, tidak asal-asalan. Tetapi kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan seperti di dalam Roma pasal 14 ayat 12. Bahwa pada waktunya kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Itu artinya, saudara, kita bertanggung jawab. Ya, kita bertanggung jawab kepada Tuhan pada waktu Tuhan menghadirkan kita di dunia ini. Dan kita harus ingat, pada waktunya juga kita akan kembali kepada Dia, yaitu kita akan meninggal. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari, ya, kita bisa mengisi waktu-waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita memahami ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, itu artinya kita harus menggunakan setiap kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana. Orang yang bisa memahami bahwa waktu ini sangat terbatas. Saya lahir, setelah itu juga nanti pada waktunya saya meninggal. Kita harus menggunakan setiap kesempatan yang ada. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kepada Tuhan, ya, juga kepada sesama kita. Bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu dikasihi, terima kasih kalau sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya berharap kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati. Amin.